Apa takdir Allah untuk manusia? Ditakdirkan sebagai hamba Allah sekaligus khalifah Allah, wakil Allah memimpin kehidupan di muka bumi. Apa bekalnya? Yang pertama adalah ilmu tentang nama, kemampuan untuk melakukan abstraksi, kompresi data, simbolisasi, memudahkan komunikasi, akumulasi pengetahuan, dan bekal kedua adalah free will, kebebasan berkehendak, bebas bahkan untuk membangkang Allah sekalipun, bebas bahkan untuk berbuat kejahatan dan menimbulkan kerusakan, tapi kebebasan ada imbalannya, ada imbangannya, yaitu tanggung jawab. Jadi manusia itu bertanggung jawab. Nah, dari situlah nanti akan dinilai ketika seseorang membuat keputusan, ketika seseorang melakukan, apakah dia memutuskan dan melakukan semata-mata ikut-ikutan atau berdasarkan ilmu dan kesadaran tanggung jawabnya. Ketika seseorang membuat pilihan dalam pemilu dan melakukan pencoblosan, apakah dia mengikuti emosinya, ikut-ikutan, atau berdasarkan ilmu dan kesadaran tanggung jawabnya. Ini komitmen pidato politik tarekat ini. Aman. Itu. Lalu capres yang mana dipilih? Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad SAW yang berbahagia, para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya yang kami cintai. Hari ini tanggal 14 Januari, tepat sebulan lagi 14 Februari. Ada apa? Hari Valentine. Hari perubahan. Ada pemilu, ada pilpres. 3 itu urusan duniawi. Sedangkan kita orang Thariqah. Loh, memangnya kalau orang Thariqah mengabaikan urusan dunia? Tidak. Orang Thariqah menghadapi dunia dengan cara Thariqah. Ya. Jadi karena kita masih hadir di muka bumi, kita masih sedang menjalani takdir Allah yang paling utama. Apa takdir Allah untuk manusia yang paling utama? Ya, takdir yang paling utama itu adalah tentang kedudukan kita. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali supaya mereka ya'budun. Abada, ya'budu itu artinya to serve, melayani. Maka dalam bahasa Inggris, ibadah itu di bahasa Inggrisnya service. Jadi Allah mencipta jin dan manusia untuk beribadah, memberikan pelayanan kepada Allah. Pelayanan, ibadah itu pelayanan. Masuk ke bahasa Indonesia jadi pengabdian. Pengabdian ya pelayanan. Itu ya. Itu. Nah, tetapi istilah pelayanan ini lebih kuat dikumandangkan di kalangan gereja. Sehingga para aktivis gereja, apakah pastor, pendeta, bahkan pengurus-pengurus itu mengatakan pelayanan, memberikan pelayanan kepada Allah, berikan pelayanan. Itu. Jadi pelayanan kepada Allah. Pelayanan yang bentuknya bagaimana? Ada pelayanan yang langsung, yang tata caranya pun ditentukan oleh Allah. Itulah yang disebut ibadah pelayanan mahdoh, yang formal, seperti sholat, ya, puasa, haji, ya, itu ada ketentuan-ketentuannya. Tetapi ada pelayanan yang tidak formal, ghair mahdoh, tidak ditentukan. Itu ketika Allah memanggil para malaikat dan berkata di surat Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Aku akan menjadikan di bumi ini ada khalifah-khalifahnya. Khalifah itu seperti pernah saya jelaskan, istilah khalifah itu maknanya dua. Kalau dia dikaitkan dengan subjek, dengan individu yang lebih menentukan, yang lebih mulia, maka khalifah itu artinya wakil, pelanjut, penerus. Jadi manusia adalah khalifah Allah, wakil Allah. Itu wakil Allah. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu adalah khalifatul Rasul, wakil Rasul, pelanjut Rasul setelah Rasul wafat. Mereka khalifah, wakil, pelanjut. Tetapi istilah khalifah kalau tidak dikaitkan dengan subjek yang lebih tinggi, lebih mulia, tetapi istilah khalifah dikaitkannya dengan objek yang lebih rendah, maka khalifah itu artinya pemimpin, penguasa, pengendali. Seperti di surat Al-An'am, wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah bumi. Khalifah bumi bukan berarti kita wakil bumi, tetapi pemimpin bumi, penguasa kehidupan di bumi, pengendali kehidupan di bumi. Inilah takdir utama dari Allah untuk manusia, bahwa manusia ditakdirkan kepada Allah, dia adalah abdun, beribadah melayani Allah, tapi kepada alam semesta ditakdirkan untuk menjadi khalifah Allah, wakil Allah, memimpin kehidupan, menyelenggarakan kehidupan, mengendalikan kehidupan di muka bumi. Ini takdir. Dan ini takdir tidak diberikan kepada malaikat. Bayangkan, malaikat memang abdun, hamba Allah, melayani, tapi tidak punya takdir, tidak punya ketentuan untuk jadi khalifah di muka bumi. Dan dalam pelayanan kepada Allah, malaikat itu robot, yaitu tidak ada kreativitas, tidak ada kebebasan berkehendak, free will, masyiah. Malaikat itu mengerjakan apa saja sepanjang yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada pengingkaran, karena memang tidak punya masyiah, tidak punya free will. Itu ya. Malaikat menyaksikan ada orang udah tua, jam 4 pagi masih gelap jalan tertati-tati menuju masjid untuk sholat subuh. Ada anak muda mabuk, merampok, ya, nodong itu kakek. Karena malaikat, kalau malaikat belum dapat perintah, nggak akan bertindak apa-apa. Cuma nyatat aja, ya. Perbuatan si anak muda yang ngejorokin si kakek dicatat, si kakek yang terjatuh ya dicatat. Kalau nggak ada perintah untuk menolong, dia tidak akan bertindak. Robot, malaikat itu semata-mata robot. Itu, ya. Ayat-ayatnya jelas. Malaikat tidak akan melakukan tindakan apapun kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi kepada manusia itu takdir utamanya hamba Allah. Kepada Allah dia hamba, pelayan, tapi kepada kehidupan di bumi dia khalifah, wakil Allah untuk memimpin kehidupan, mengendalikan kehidupan di muka bumi. Ini takdir pertama. Terus yang kedua, supaya bisa menjalankan takdir itu dengan baik, maka Allah berikan dua bekal utama. Begitu Allah cipta Adam, ya. Kemudian apa kata Allah? Wa 'allama Adamal asma. 'Allama, mengilmui. Jadi Allah mengilmui manusia. Ilmu apa? Asma, nama-nama. Nama itu apa? Nama itu sebutan. Nama itu istilah. Nama adalah simbol, ya. Dan di balik sebuah nama itu ada keterangan yang banyak, ya. Di balik sebuah nama ada keterangan yang macam-macam. Ini namanya handphone, dikasih nama handphone. Di Malaysia disebut telepon bimbit, gitu, ya. Begitu kita mengenal handphone,
Maka kita sudah paham itu berbagai macam keterangan tentang handphone. Bentuknya, komposisinya, fungsinya, tujuannya, manfaatnya. Jadi semua informasi itu dikompres, dipadatkan, disimbolkan dalam bentuk handphone. Seorang ayah pulang kerja bicara kepada anak yang masih kecil, tidak harus dengan rincian. Nak, bapak haus, tolong ambilkan bapak sebuah bejana yang bentuknya silinder seperti tabung, bagian bawahnya datar, terbuat dari kaca beling, biasa orang tuangkan air ke situ untuk minum. Kan nggak perlu dirinci. Ya, si bapak bilang, "Nak, ambilkan bapak segelas air." Segelas air itu udah cukup. Artinya jangan ambil di gayung. Artinya jangan ambil di botol, tapi gelas. Kata-kata gelas kepada anak, si anak itu sudah tahu. Ya. Jadi gelas, nama, istilah adalah simbol. Di balik sebuah simbol ada berbagai macam keterangan tentang bentuknya, susunannya, ya, tujuannya, manfaatnya, harganya, asal penemuannya, fungsinya itu. Jadi ketika allama Adam al-asma, Allah mengilmui Adam nama-nama, Allah memberikan kepada manusia pengetahuan tentang simbol-simbol, pengetahuan untuk mampu melakukan kompresi, memadatkan data, informasi, keterangan, dipadatkan, disimbolkan, diabstraksikan. Itulah kelebihan manusia. Itu binatang tidak mengerti simbol-simbol itu. Jadi manusia ketika bicara cukup menggunakan simbol-simbol dalam komunikasi. Akibat menggunakan simbol, komunikasi menjadi sederhana, menjadi ringkas, tapi dalam sekali komunikasi, pengetahuan sudah terakumulasi, bertumpuk-tumpuk. Itu. Kalau saja manusia menjadi makhluk yang harus serba dirinci, komunikasinya jadi lambat. Itu ya. Harus serba dijelaskan satu demi satu, tahap demi tahap, bentuk demi bentuk. Itu. Tapi dengan adanya kompresi data, ilmu tentang simbol, komunikasi menjadi mudah, maka informasi bertimbun-timbun-timbun, berkembanglah pengetahuan manusia. Pengetahuan menjadi mudah berkembang. Ini kelebihan. Maka setelah allama Adam al-asma, Allah mengilmui Adam dengan ilmu nama, ilmu simbol, maka manusia dikontes dengan malaikat. Hai malaikat, waktu aku mau ciptakan khalifah di bumi, kamu protes ya. Karena sudah ada kami nih, para malaikat yang selalu bertasbih memuji engkau, kenapa harus ada khalifah lain? Kamu kan protes. Nah sekarang kita tes, tunjukkan kemampuan kamu, bahwa kamu lebih dari manusia. Jelaskan kepadaku nama-nama semua ini. Malaikat, ampun, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak tahu kecuali sebatas yang kau beritahu kepada kami. Enggak ngerti. Adam, jelaskan semuanya. Adam jelaskan. Mana-mana yang namanya belum diberitahu pun Adam bisa memberikan nama. Karena Adam manusia punya daya abstraksi. Berbagai informasi dikompresi, dipadatkan, diabstraksikan, ya, dan kemudian disimbolkan. Itu, gitu. Pak, bisa nggak Bapak antar saya ke Jogja? Wah, bagaimana Pak? Saya memang sopir tapi belum pernah ke Jogja. Itu, ya, dibuatkan peta. Nih dari Jakarta masuk tol segala macam, tunjukin. Itu proses abstraksi. Perjalanan Jakarta ke Jogja diabstrakkan, dibuat gambarannya,
di atas kertas, disimbolkan, dikomunikasikan. Tuh sopir, oh ya saya paham. Komunikasi, ada kompresi data, pemadatan data, ada abstraksi, diabstrakkan, ada simbolisasi, lalu dikomunikasikan. Mudah berkembang pengetahuan. Dan itu yang tidak sanggup dilakukan oleh malaikat. Akhirnya kata Allah, usjudu li Adam, sujud kalian kepada Adam. Karena kamu malaikat, nggak level dengan manusia itu. Kamu robot, ya. Ya tapi kan suci nggak pernah maksiat. Ya suci nggak pernah maksiat karena memang tidak diberikan kemampuan untuk bermaksiat. Tidak ada dorongan untuk maksiat, tidak ada peluang itu. Ya, kalau manusia ada sujud. Nah, tapi kan ada yang nggak mau sujud, illa iblis kana minal jinni, surat Al-Kahfi. Kecuali iblis yang berasal dari golongan jin. Orang sering menyangka iblis itu malaikat, karena awalnya malaikat yang disuruh sujud, malaikat sujud. Nah, tapi ada yang nggak mau sujud, oh berarti iblis itu malaikat. Bukan, karena malaikat begitu disuruh sujud, ayat Quran, ya, fasajadal malaika kulluhum ajmaun, maka sujudlah para malaikat, kulluhum, tiap-tiap mereka, ajmaun, seluruhnya. Udah tiap-tiap pakai seluruhnya, itu untuk penguatan, takkid. Jadi malaikat nggak ada yang membangkang. Loh, kan ada iblis. Lihat dong surat Al-Kahfi. Illa iblis kana minal jinni, kecuali iblis yang berasal dari golongan jin. Surat 18 ayat 50. Jadi iblis bukan malaikat, iblis itu oknum jin. Rupanya perintah sujud selain ditujukan kepada malaikat, juga ditujukan kepada jin. Dua ini, malaikat dan jin, sudah ada lebih dulu di bumi sebelum Adam manusia diturunkan. Nah, hanya saja malaikat disuruh sujud, jin tidak. Illa iblis kana minal jinni. Maka Allah marah, diusir dan dilaknat. Itu iblis. Nah, setelah diusir dan dilaknat, iblis memendam dendam, akan terus merusak Adam dan semua keturunannya. Lalu Allah ingatkan, Adam, lihat tuh, ada satu makhluk yang dendam, ya. Dia terusir, terlaknat, dan dia dendam kepada kamu dan keturunanmu. Innas syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuhmu yang nyata. Itu iblis yang sudah jadi setan, karena dia mendendam akan menyesatkan manusia. Lalu bekal yang kedua, karena akan menjalankan tugas sebagai khalifah, Allah katakan, ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu. Nah, ini Adam sudah bersama istri. Kalau istri perempuan apa laki? Ya, Adam bukan LGBT, ya. Tinggallah engkau dan istrimu. Kalau istri perempuan, yang perempuan apa? Ruh atau bashar? Ruh tidak mengenal laki perempuan. Gender, kelelakian ke perempuan itu badan, bashar. Dan bashar dicipta dari tanah. Nah, jadi ini sudah di bumi, ini sudah di tanah. Tinggallah engkau dan istrimu, ya, yang punya bashar berbeda gender dari tanah, al-jannah, tinggal engkau di kebun ini, tinggal di kebun. Maka saya memahami kebun itu, ya kebun udah di bumi, itu kebun di bumi, tinggal di dalam kebun itu. Wa kula minha, dan makanlah oleh kamu berdua semua hasil dari kebun itu, ragadan, yang berlimpah. Disuruh makan dari hasil kebun. Yang perlu makan apa? Badan dari tanah. Jadi ini kebun yang di tanah, di bumi. Makan semua hasil kebun ini yang tersedia berlimpah. Ya. Yang penting haitsu syi'tuma, yang mana saja yang kamu kehendaki. Yang mana saja yang kamu kehendaki. Yang mana saja yang kamu kehendaki, kamu pilih sendiri.
You make your own choice. Kamu bikin pilihan sendiri. Kamu punya masyiah, free will, kebebasan untuk memilih. Jadi Allah nggak jadikan robot makannya itu terus. Pilih aja bebas. Jadi bekal kedua yang Allah berikan, kebebasan penuh. Ya, free will, freedom of choice, masyiah. Tapi Allah juga mengingatkan, wala taqraba hadhihi syajarah. Namun jangan kamu dekati pohon ini. Kebebasan begitu luas, tetapi tetap ada batasan. Jangan dekati pohon ini. Muncul pertanyaan, seberapa luas sih kebebasan yang Allah berikan kepada manusia? Kebebasan yang sangat tinggi. Sampai-sampai manusia dibebaskan bahkan untuk membangkang Allah sendiri. Itu. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakuna mu'minin. Walau syaa rabbuka, kalau saja Tuhanmu menghendaki, Dia bisa bikin semua orang di bumi beriman. Tapi karena Allah sudah berikan kebebasan, maka selalu saja ada orang yang beriman dan ada yang tidak beriman. Maka engkau, kata Allah kepada Nabi Muhammad, apakah engkau akan memaksa orang untuk beriman? Baru nanti ada ayat lain, la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Dahsyat. Kebebasan yang Allah berikan kepada manusia begitu besar, sampai-sampai manusia dibebaskan bahkan untuk membangkang kepada Allah, dan tidak ada pemaksaan dalam beragama. Bebas. Loh, kalau diberikan kebebasan begitu, nanti ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang berbuat kebajikan, ada yang merugikan orang lain. Bagaimana? Ya bebas. Justru karena ada kebebasannya itulah, maka ada mas'uliyah, ada pertanggungjawaban. Bagaimana bentuk pertanggungjawabnya? Maka akan ada akhirat, akan ada surga dan neraka, akan ada pengadilan, akan ada pencatatan-pencatatan. Jadi bekal kedua itu kebebasan yang ada batasnya, diiringi dengan tanggung jawab. Apa takdir Allah untuk manusia? Ditakdirkan sebagai hamba Allah sekaligus khalifah Allah, wakil Allah memimpin kehidupan di muka bumi. Apa bekalnya? Yang pertama adalah ilmu tentang nama, kemampuan untuk melakukan abstraksi, kompresi data, simbolisasi, memudahkan komunikasi, akumulasi pengetahuan. Dan bekal kedua adalah free will, kebebasan berkehendak, bebas bahkan untuk membangkang Allah sekalipun, bebas bahkan untuk berbuat kejahatan dan menimbulkan kerusakan. Tapi kebebasan ada imbalannya, ada imbangannya, yaitu tanggung jawab. Jadi manusia itu bertanggung jawab, itu ya, punya tanggung jawab, self responsibility, begitu. Dan Allah tegaskan tentang tanggung jawab itu dalam Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung beban orang lain. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu. Ini kebebasan dan tanggung jawab. Kita ini bertanggung jawab. Itu. Lalu, Pak, nah ini sebagian orang-orang TKN, udahlah kita pasrah aja, nanti ada syafaat dari Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah kasih syafaat, apapun perbuatan kita, maka kita pasti masuk surga. Udahlah, kita orang tarekat, Syekh Abdul Qadir sudah diberi buku yang berisi catatan panjang tentang nama murid-muridnya. Dan setelah kiamat nanti aku akan berdiri di pintu neraka. Bila ada muridku yang terdaftar tapi dimasukkan neraka, akan aku keluarkan, aku masukkan surga. Sudahlah, kita mah udah diurus oleh mursyid Abah Hanom.
pokoknya semua sudah dijamin masuk surga. Tidak sesederhana itu pemahamannya. Bukannya kita tidak percaya adanya syafaat Rasulullah. Itu. Ya, Rasulullah bisa dengan syafaatnya itu bisa menyelamatkan manusia. Bukan kita tidak percaya kepada para waliullah. Allah berikan karamah kepada syuhada, orang-orang yang terbunuh sebagai syahid. Allah berikan karamah untuk membebaskan 70 orang yang dia kenal dari neraka. Bukan kita tidak percaya bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa Abah Anom itu adalah aulia Allah yang bisa dengan karamahnya menyelamatkan orang dari neraka. Tetapi jangan lupa, semua yang dilakukan oleh manusia itu adalah perbuatan yang tidak lepas dari hubungan dari hukum sebab akibat. Sebab akibat. Bahasa kerennya kondisional, ada kondisinya. Jadi kalau kita baca tawaran iming-iming hadiah, S dan K berlaku. Apa itu S dan K? Syarat dan ketentuan berlaku. Ya, akan dibebaskan oleh mursyid Abah Anom dengan syarat kamu jadi murid yang baik. Ya, kamu lakukan amalia PKN yang baik. Kalau tidak, S dan K-nya tidak berlaku. Abah sendiri bilang dalam maklumatnya, maka Abah tidak bertanggung jawab. Jadi S dan K. Tetap aja manusia bertanggung jawab. Wala taziru waziratun wisra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung beban orang lain. Ya. Memang ada syafaat dari Rasulullah, ada syafaat dari para syuhada, ada doa dari para orang tua, ada pertolongan maunah karamah Syekh Abdul Qadir, ada bimbingan perlindungan dari mursyid S dan K. Ingat, lain kalau Allah tidak pakai S dan K. Itu ya. Kalau Allah mau bertindak, Allah bisa berbuat semaunya. Ya. Maka kan di surat Al-Baqarah ayat terakhir itu, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni orang yang dikehendakinya dan Allah akan mengazab orang yang dikehendakinya. Semua terserah kehendak Allah. Itu. Maka Nabi Muhammad SAW satu saat tersenyum-senyum. Tersenyum macam. Sahabat nanya, kenapa Rasulullah senyum-senyum? Karena kepada Rasulullah barusan diperlihatkan, pada Rasul diperlihatkan suatu peristiwa di akhirat nanti. Ada seorang hamba, ya Allah, itu orang jahat kepadaku, meskipun saudara, apapun amal kebajikannya, tapi inilah penderitaanku akibat dia. Aku mau dia kau masukkan ke dalam neraka. Itu pokoknya neraka. Itu. Ya tapi kan dia muslim, tapi kan dia mukmin, tapi kan nggak mau, pokoknya harus neraka, masuk neraka, masuk neraka. Itu. Apalagi udah ngalahin saya berulang-ulang dalam pilpres, pokoknya harus masuk neraka. Kira-kira begitu dendamnya. Ya. Itu. Dia dendam. Itu. Lalu aku Allah Tuhanmu, Maha Pengampun. Apapun dosa orang itu akan aku ampuni. Maka tempatnya bukan di dalam neraka, nih di surga. Begitu. Nggak bisa dong. Aku sengsara, pokoknya harus masuk neraka. Orang lain banyak harus masuk neraka. Gimana nih Allah? Katanya adil. Karena dia yang berada di bawah minus, derajatnya itu minus di bawah 0. Aku angkat, aku ampuni, naik derajatnya jadi +3, dari -7 jadi +3, naik 10. Maka kamu yang sudah di level 3 masuk surga di emperan, di halaman, aku naikkan 10 tingkat jadi lebih tinggi lagi. Kata itu hamba, kalau gitu aku mau. Tapi kalau dia nggak dinaikkan, kamu juga nggak naik. Kalau dia dinaikkan, kamu terbawa lebih tinggi lagi. Kalau gitu, ampuni dia dari segala dosanya ya Allah. Bebaskan dia dari neraka. Bebaskan dari neraka.
Dan Rasulullah diperlihatkan ada kejadian macam itu nanti. Rasulullah ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu. Ini orang saking dendamnya, tapi dia nggak tahu bahwa Allah punya hak prerogatif. Kalau Allah Maha Ampuni, ya ampuni. Allah Maha Penyayang. Tapi di mana letak keadilan orang lain yang pernah menjadi korbannya? Ya Allah, naikkan lagi lebih tinggi. Itu, ya. Kalau saya sih, ya saya belum pernah ke akhirat. Tapi dalam bayangan saya nanti sih semua manusia masuk surga. Semua manusia masuk surga. Kenapa? Karena memang manusia dihadirkan ke muka bumi, Allah yang menghadirkan. Manusia nggak bisa milih. Ya. Lalu manusia ada yang berbuat jahat, yaitu karena ada takdir yang Allah berikan juga. Bisa memilih segala. Nanti ujung-ujungnya, masa sih Allah seneng banget melihat manusia babak belur disiksa? Yang cipta Allah kok, ya, yang berikan free will Allah, ya. Nanti semua manusia akan masuk surga semua. Tetapi ada S dan K-nya juga. Gitu. Yang emang kotor-kotor bakal masuk surga, karena surga itu bersih, maka yang kotor sebelum masuk dibersihkan dulu. Direndam dulu. Dikucak-kucak dulu. Udah bersih, ya masuk. Udah direndam, dikucak, dikipasin, jepret, kayak istri kita lagi nyuci pakaian, brot, dijembreng, masih ada kotorannya. Berarti nggak cukup direndam, dikucak, harus digodok dulu. Godok pakai air panas, tambahin sabun deterjen, ya, banting dulu, jepret begitu. Kayak orang zaman dulu kalau nyuci spray di pinggir kali kan, ya, banting, jepret, biar rontok semua. Nanti bersih masuk juga. Masalahnya kita mau dikucek dulu atau enggak, gitu. Mau digodok dulu atau enggak, mau dibanting dulu atau enggak. Kalau masuk sih Allah Maha Penyayang, semua akan masuk. Pak, kalaupun digodok berapa lama? Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah, berapa lamanya. Itu. Kenapa? Karena kalau bicara berapa lama, soal waktu itu relatif. Karena kita tinggal di bumi, disorot oleh matahari, bumi itu berputar. Jadi yang kena sorot terang, yang baliknya gelap. Satu putaran penuh, satu terang, satu gelap, itu disebut satu hari. Bumi muter, putarannya itu 24 jam. Tapi bulan, kalau kita bisa pergi ke bulan juga muter pada porosnya disorot, tapi berputarnya lebih lambat. Lebih lambat. Jadi orang di bumi sudah 3 putaran setengah, di bulan itu baru 1 putaran. Jadi 1 hari bulan sama dengan 3,5 hari bumi. Planet lain, ada Venus, Merkurius, dan lain-lain. Ada planet yang berputarnya lebih lambat. Ya. Dia berputar saking lambat, disorot oleh matahari, ada terang, ada gelap, ada siang, ada malam, tapi putarannya lambat banget. Sehingga bumi sudah 247 putaran, dia baru 1 kali putaran. Itu. Nah, kalau Bapak diangkat jadi kepala cabang kantor Bapak di bulan, enak naik pangkat. Tapi Bapak kerja sebulan, ya, orang di bumi sudah 3,5 bulan. Bapak baru sekali gajian, yang di bumi udah 3 kali gajian. Mau nggak naik pangkat? Tapi di bulan, yang putarnya lebih lambat. Nggak mau. Nah, itu masih dekat-dekat loh. Bumi, bulan, Venus, Merkurius, 1 hari aja beda-beda. Lalu kalau sudah di akhirat, 1 hari di sana berapa lama? Itu. Maka Allah katakan dalam Quran, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dari yang biasa kamu hitung di muka bumi. Jadi orang di bumi ini 1000 tahun. Orang yang di sisi Allah itu baru 1 hari. Sekarang tahun 2024.
Jadi 2000 tahun lalulah Nabi Isa diangkat, wafat dan diangkat. Kata kita di bumi 2000 tahun sudah, tapi beliau baru 2 hari. Itu. Nah, jadi kalau ente milih nyoba-nyoba, berani nantang untuk dikucek dulu, direbus dulu, digodok dulu, berapa hari Pak? Nah, 1 harinya aja bisa 1000 tahun. Godok, klepak, ampun. Itu 1 hari dari 1 ayat. Tapi ada ayat lain menjelaskan perjalanan malaikat dari bumi ke aras Allah 1 hari, dan 1 harinya itu adalah 50.000 tahun. Maksudnya ayat-ayat itu untuk menjelaskan betapa waktu di alam mulki ini relatif. Waktu itu sebenarnya nggak ada ketentuannya. Itu. Ya. Coba, ya Allah, ini ceramah sampai jam berapa ya? Lama banget. Kapan kita nikmatin konsumsinya nih? Telepon udah dipegang. Karena menunggu lama. Coba kalau lagi senang-senang, ya, chatting, tahu-tahu 2 jam lewat. Ya, asik. Ya, tahu-tahu kopi secangkir, rokok sebatang, 2 jam lewat. Jadi relatif. Apalagi sekarang kita memasuki tahun baru itu. Maka ukuran tahun itu relatif juga. Itu tahun baru yang dihitung pakai sistem matahari. Itu. Tapi yang jelas pesan Allah terkait dengan waktu itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Hai orang-orang yang telah mengimani, ya, takwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun, hendaknya setiap pribadi mencermati, setiap individu mencermati ma qaddamat, apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan di masa lalu, ligad, untuk hari esoknya. Di sini kita harus selalu waspada. Ada sekarang, ada kemarin, ada hari esok, dan semua itu relatif. Tapi yang jelas manusia bertanggung jawab. Itu. Jadi yang pertama, Allah hadirkan manusia di muka bumi untuk memberikan pelayanan kepada Allah secara mahdoh, dan juga memberikan pelayanan kepada Allah dengan menjadi wakil Allah di muka bumi. Bertanggung jawab terhadap kehidupan di muka bumi. Bertanggung jawab terhadap fakir miskin. Bertanggung jawab terhadap orang-orang lemah dan yang terlemahkan, du'afa dan mustad'afin. Dan siapa-siapa yang tidak peduli kepada fakir miskin, kepada orang-orang lemah, terhadap kemiskinan itu sendiri, maka fawailul lil musallin, maka meskipun dia sholat, dia akan menjadi orang celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan makan, menolong orang-orang miskin. Jadi ada tanggung jawab, ada tugas sebagai hamba Allah, melayani Allah, tapi melayani Allah sebagai khalifah. Itu. Kemudian yang kedua, ada bekal. Bekalnya, kamu lebih dari malaikat, dari jin, lebih dari segala makhluk. Karena kepada kamu diberikan ilmu, dan kepada kamu diberikan kebebasan sekaligus tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab. Nah, dari situlah nanti akan dinilai. Ketika seseorang membuat keputusan, ketika seseorang melakukan, apakah dia memutuskan dan melakukan semata-mata ikut-ikutan, atau berdasarkan ilmu dan kesadaran tanggung jawab. Ketika seseorang membuat pilihan dalam pemilu dan melakukan pencoblosan, apakah dia mengikuti emosinya, ikut-ikutan, atau berdasarkan ilmu dan kesadaran tanggung jawabnya. Ini komitmen, pidato politik tarekat ini. Ya, aman. Itu. Lalu capres yang mana dipilih? Silakan, pilih aja.
masing-masing cari ilmunya, cari informasinya, cari datanya, olah, dan kemudian putuskan, pilih dengan penuh tanggung jawab. Amin, amin. Itu karena semuanya nanti pulang kepada Allah. Ngikutin abah saja, abah udah nggak ikut capres, nggak ikut pilpres. Abah sudah berikan alatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Tiada yang dituju kecuali Allah. Tiada yang dipentingkan kecuali Allah. Tiada yang didamba diharap kecuali Allah. Hati-hati. Maka jangan membuat pilihan karena dapat bayaran. Di mana la ilaha illallahnya? Itu dengan la ilaha illallah yang dituju, didamba, diharap, dijadikan tempat bergantung itu adalah Allah. Maka gunakan ilmu, data, informasi buat pilihan sesuai dengan tanggung jawab. Amin. Saya nggak akan nyebut nama. Itu mah urusan saya pribadi, tanggung jawab saya pribadi. Saya tidak akan menjadikan majelis manaqib ini sebagai sebuah kampanye politik, karena manaqib ini, forum manaqib ini adalah panggungnya Syekh Qadir Al-Jilani. Saya tidak akan gunakan untuk keputusan politik, tetapi saya menjelaskan bahwa kita punya kebebasan, punya tanggung jawab didasari oleh ilmu, karena kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang baik, menjadi wakil Allah yang memimpin kehidupan di muka bumi dengan baik juga. Nah, itu pidato politik tarekatnya. Ya, terserah, masing-masing akan dimintai pertanggungjawab. Dan hati-hati jangan menganggap remeh. Sekarang ini kita terlalu banyak menganggap remeh urusan-urusan yang kelihatannya keduniawian. Misalnya zaman sekarang banyak orang untuk lolos jadi ASN, pegawai negeri, itu nyogok. Dia nggak tahu. Ketika dia nyogok, sebenarnya dia nggak lulus. Dia nyogok, dia masuk. Ada orang lain yang lulus tes, punya kemampuan, itu menjadi gagal, tersingkir. Maka begitu dia masuk jadi pegawai negeri, dia sudah mengambil hak orang lain. Maka semua gajinya, semua fasilitasnya sampai dia pensiun haram. Hati-hati. Nah, tapi seringkali kita menganggap remeh. Itu haram, itu kita makan rezeki haram. Itu. Nah, terus datang, Pak, tolong Pak, anak sakit, istri sakit, tolong Pak didoain. Ya sebagai wakil talqin dimintain doa, ya saya doain begitu. Tapi soal keputusan Allah dan kamu itu. Maka Rasulullah saja lewat di samping kuburan, tunggu. Rasul mendengar orang yang di dalam kubur itu bukan badannya, rohnya dari sepulang itu disiksa habis karena ceboknya gak beres. Maka Nabi patahkan ranting. Ranting itu ditancapkan di kuburannya. Sepanjang ranting ini masih hidup dan tumbuh, kugunakan syafaatku untuk membebaskan dia dari siksa kubur. Sepanjang ranting masih tumbuh, tapi kan pohon ada keringnya. Begitu kering, jalan lagi. Es dan K berlaku. Itu hati-hati. Nah ini jangan menganggap sepele-sepele kayak begitu. Ya, urusan nyogok-nyogok untuk dapat kerja, termasuk urusan disuap oleh para capres. Hati-hati, disuap oleh para cagup, disuap oleh para calon bupati, disuap oleh para caleg. Hati-hati. Kalau karena kamu membuat keputusan karena uang yang kamu terima, uang suap itu, Nabi katakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang memberi suap sama-sama masuk neraka. Tapi karena kamu membuat tindakan, keputusan, naiklah dia, berkuasalah di DPR, berkuasalah di kabupaten, di gubernur, di presiden. Dan dalam kekuasaannya, kemudian dia manfaatkan kekuasaan itu dengan menimbulkan kerusakan dan kezaliman pada orang banyak, kamu pun bertanggung jawab. Itu. Tadi dalam perjalanan saya buka medsos.
ada medsos TKN. Wah, kalau nggak salah judulnya diskusi politik Ikhwan TKN. Wah, seru juga. Mantap. Ada dimuat potongan ceramah Profesor Dr. Quraisy Shihab yang ahli tafsir Quran. Itu memuat itu juga. Ketika kamu melakukan satu pilihan terhadap seorang calon pemimpin, lalu pemimpin itu berbuat zalim, maka kamu pun akan ikut bertanggung jawab atas kezaliman yang dia lakukan. Ya Pak, Pilpres besok kan tiga calon itu semua manusia Pak. Ada aja kurangnya, mereka bukan malaikat. Lalu kalau kita pilih ini, semua berpotensi juga untuk melakukan kesalahan. Kalau gitu kita golput aja deh Pak. Golput pun itu pilihan kamu yang harus kamu pertanggungjawabkan. Berarti kamu tidak peduli dengan urusan negara. Jadi bertanggung jawab. Loh, kalau kita pilih salah satu dari tiga, kita bertanggung jawab juga. Begitu. Karena itu dalam membuat pilihannya, kan kita udah diajarin dalam TQN. Tiap pagi aja kita disuruh sholat istikharah, sholat hajat. Hafal nggak bacaan doa istikharah? Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku mohon diberikan pilihan sesuai dengan keluasan ilmumu. Aku mohon diberikan ketentuan sesuai dengan takdirmu. Jadi kita minta. Nah, kalau kita sudah istikharah dengan zikir, lalu kita nanti nyoblos, apapun itu nanti karena mengikuti Allah. Berlakulah ketentuan Allah, fayaghfiru liman yasha. Kalaupun kita ada salah-salah akibat pilihan kita, Allah akan ampuni. Itu begitu ya. Jadi nggak usah pada berantem, nggak usah pada ribut. Itu ya. Juga sebelum ya tadi di perjalanan di taksi saya lihat lagi medsos-medsos yang lain. Di situ ada pidatonya Wiranto. Sayalah tahun 98 yang mencegah kerusuhan dan segala macam. Itu ya. Saya berani sumpah pocong, siapa yang menimbulkan kerusuhan? Dia menuding Prabowo, gitu kan, kira-kira. Terus nggak lama ada lagi potongan pidato. Ini semua ada rekam jejak digitalnya, gitu. Kata Agung Gumelar, Jenderal Agung Gumelar, dia itu memang melakukan kesalahan, maka setelah itu dibentuklah Dewan Kehormatan Prajurit. Ya, ada Jenderal Subagio, ada Legend Agung Gumelar, ada Legend SBY dan segala macam. Diperiksa, ternyata Prabowo banyak kesalahannya sehingga dipecat. Itu. Oh, jadi Wiranto dan Agung itu melihat Prabowo berdosa sehingga dipecat. Itu. Kemudian saya lihat lagi ada video lain. Video lain Prabowo dan Kiflan Zain yang aktivis PII di Medan dulu. Coba bayangkan dulu, sudah tahu negara dalam keadaan gawat, Wiranto membawa seluruh jenderal ke Malang. Jakarta dibiarkan kosong, hanya ada Pangdam Sapri Samsudin dan Pangkostrat Prabowo. Lalu terjadi kerusuhan, berarti ini kan dua orang ini dijebak. Begitu. Nah, masuk lagi serangan. Wiranto sebagai pangap sesungguhnya terlibat dalam kerusuhan 98. Udah 3 orang yang saling bertentangan. Nah, Kiflan Zain 2019 berada membela mati-matian Prabowo. Saking dia semangatnya, akhirnya dia pun ditangkap dan diadili dan masuk penjara. Itu. Jadi Kiflan Zain pendukung Prabowo masuk penjara. Nah, Wiranto dan siapa tadi yang saya sebut, Agung Gumelar menyalahkan Prabowo penyebab kerusuhan dan penculikan. Tapi 2019 Prabowo-nya jadi capres dan Wiranto dan Agung Gumelarnya jadi tim suksesnya.
SBY yang dulu mengadili dan ikut memutuskan Prabowo harus dipecat, jadi pendukung Prabowo juga. Kiflan Zen tetap aja di penjara. Jadi sebenarnya permainan ini di atas apa ini? Nah, dari situ yang saya bilang, maka kalian rakyat ya, tenang-tenang, jangan risih, jangan rusuh. Gitu. Yang di atas mau bermain saja kayak begitu. Itu. Kemarin si Anu berkuasa, wah naik, yang diturun. Nah, sekarang ini Wiranto jadi capres, gagal. Malah Prabowo bisa jadi Menteri Pertahanan dan sekarang jadi capres lagi. Wirantonya ikut ke sini. Lah kemarin main salah-salahan. Kemarin main pecat-pecatan, sekarang main dukung-dukungan. Itu. Ada yang pendukung beneran ditinggal begitu saja. Wallah alam bisawab. Itulah politik. Makanya kan Pak benar, berarti kita memang harus golput. Golput pun menunjukkan kamu tidak bertanggung jawab. Itu pilihan kamu juga. Kamu tidak mau menyelamatkan, memilih yang terbaik untuk negara dan bangsa ini. Semuanya Pak, kan ada jahatnya, ada curangnya, ada jeleknya. Oh iya, waktu di Fakultas Hukum dulu kuliah semester 1 saya juga diajarin, tidak ada manusia yang sempurna, semua ada jeleknya. Maka kita pilih yang paling kurang jeleknya, gitu. Yang paling sedikit jeleknya. Amin. Yang mana lagi-lagi istikharah, minta kepada Allah. Karena nanti yang menuntut pertanggung jawab dari kita adalah Allah. Yang tidak boleh kita melakukan pilihan karena kita dibayar, karena kita disuap. Maka orang yang membuat pilihan presiden karena dibayar, dia harus bertanggung jawab. Dan tadi saya berikan pesan, jangan coba-coba masuk jadi pegawai negeri dengan nyogok, maka sepanjang hidupmu sampai pensiun rezekimu haram. Gitu, ya. Jadi sogok menyogok ini jangan dianggap sepele. Kadang-kadang zikir tekun, khatam tam dari jam 9 malam sampai subuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi besoknya di kantor terlibat suap menyuap. Konyol ini orang TKN ini. Kalau ada yang kayak begitu, ya, itu hati-hati. Wah, ada abah, no, S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Jangan gampang-gampang. Wah, kita mau ikut abah, ada abah, no. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung beban dosa atau kesalahan orang lain. Itu, ini pesan. Jadi intinya kita orang tarekat ini selalulah bersihkan diri dan selalu sambungkan diri kepada Allah. Sambungkan, terus bersihkan, sambungkan, minta petunjuk, minta hidayah, minta bimbingan, minta perlindungan. Bahwa kita masih di dunia, masih menjalankan tugas sebagai khalifah Allah. Khalifah di bumi, kita bertanggung jawab terhadap kemiskinan. Kita bertanggung jawab adanya kecurangan, adanya ketidakadilan, adanya kebodohan. Kalau kita tidak peduli pada fakir miskin, maka kita dianggap mendustakan agama. Ini ada kemiskinan, maka kita harus membuat pilihan-pilihan, dari pilihan ekonomi sampai pilihan politik. Nah, tapi lagi-lagi dalam membuat pilihan politik, kita orang TKN ke atas lagi, minta petunjuk lagi, gitu. Jangan ngikutin hawa nafsu. Sebab bisa jadi ada beberapa sebab orang membuat pilihan. Karena duit, dia dibayar, terutama para buzzer, gitu. Dan yang kedua, karena ikut-ikutan. Yang ketiga, bisa jadi karena marah dan dendam. Itu, karena marah dan dendam. Tiga-tiga ini jangan diikuti. Ya. Marah dan dendam, tidak boleh kita membuat keputusan berdasarkan marah dan dendam. Itu. Dendam kepada penguasa sekarang, misalnya, ya. Gara-gara keputusan, misalnya keputusan ekonominya, maka perusahaan dia bangkrut sehingga dia di PHK. Nah, ya, nah, dia marah, tidak boleh berdasarkan marah dan dendam. Nah, kemudian dibayar, tidak boleh, itu suap. Jangankan karena marah, jangankan karena dibayar, ya. Karena ikut-ikutan saja nggak boleh. Ya. Karena setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Wala taqfu, surat Al-Isra ayat 36. Tadi kan ayat yang dibaca surat Al-Isra surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm.
Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu pahami ilmunya. Sesungguhnya inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, ya, penglihatan dan hati nuranimu akan diminta pertanggungjawab. Jadi bikinlah keputusan berdasarkan ilmu, dan ilmu itu pun kita mintakan rekomendasi dari Allah dengan istikharah. Cukup sampai sini? Amin, amin, amin. Cukup. Repot pasir. Ini soal lain. Ini soal internet ya. Internet itu membuat kehidupan menjadi saling tersambung, begitu meluas. Dan orang tidak ada lagi hierarki vertikal. Kalau dulu kan ada raja, ada perdana menteri, kemudian ada gubernur, ada bertingkat. Di internet itu nggak ada, semua datar, semua sama. Siapa yang mau posting, siapa yang mau melontarkan sesuatu, siapa yang mau ngoceh sesuatu, semua masuk saja. Maka kemarin saya bikin video pendek cara bermedsos yang baik, ya. Cara bermedsos yang baik. Pertama, kalau kita masuk ke internet, ke medsos, ya, nomor satu, kita harus punya tujuan. Buka handphone. Begitu kita buka, itu sudah ada tujuan dan niat. Mau ngapain? Bismillah. Jangan sekadar scroll, klak, scroll, geser ke atas, geser ke bawah. Habis waktu kita. Kita melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi begitu buka handphone saja, saya mau cari pelajaran di situ. Karena sekarang ini orang di internet, di Facebook, Instagram, di TikTok dan lain-lain, banyak orang menempatkan ilmu pengetahuan, latihan-latihan keterampilan dalam bentuk video itu ada di situ. Ya. Yang ibu-ibu cara masak nasi uduk begitu ada, ya. Cara mengganti shock breaker mobil, videonya ada. Gitu, ya. Saya beli satu alat. Nih gimana settingnya nih? Nah, kata anak saya, "Ntar Pak." Dia cari di YouTube. Oh ada nih Pak, untuk alat macam begini cara settingnya begini. Pertama ini dipasang sambung-sambung. Jadi di internet itu ada banyak juga ilmu pengetahuan, keterampilan-keterampilan. Nah, memang itu dalam waktu singkat. Itu yang disebut dengan istilah micro learning. Mikro itu yang mikro, kecil. Learning, belajar. Jadi micro learning itu belajar secara sederhana. Jadi kalau saya buka handphone, saya ingin micro learning. Itu cari, oh ini ada nih cara, karena saya kemarin pakai komputernya Windows, lalu sekarang mulai pakai yang Apple. Itu banyak bingung. Saya cari gimana caranya ya. Kalau cara mengganti huruf-huruf Latin dengan huruf Arab, saya cari di situ. Jadi ketika kita masuk internet, masuk medsos, cari learning, belajar. Karena itu di grup medsos ada orang joget, ada tapukan, segala macam lewatin. Begitu dapat yang penting, kasih tanda bintang. Cerep, gitu. Scroll, ada yang penting, bagus, kasih tanda bintang. Nanti kalau sudah kita bintangi semua, kita buka menunya untuk menghapus semua yang ada kecuali yang dibintangi. Begitu kita delete atau erase, hapus, truk, semua yang tidak kita bintangi itu terhapus. Jadi memori kita kosong, memori kita tidak terbebani. Dan besok-besok kita buka grup itu, kita nggak ngelihat itu lagi. Yang paling banyak ini lalu innalillahi. Wah, Sebenarnya innalillahi itu untuk siapa? Itu. Jadi kan ayatnya sungguh pasti akan kami coba manusia walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Ada ujian, sampaikan kabar gembira pada orang yang bersabar,
Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang kalau tertimpa musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia berkata innalillahi wa. Jadi perkataan innalillahi itu untuk orang yang terkena musibah. Itu. Si anu wafat, innalillahi. Yang innalillahi itu yang kena musibah. Yang innalillahi itu kita, karena yang wafat itu teman kita, saudara kita, family kita. Jadi kita sedih. Oke, innalillahi itu. Tapi kalau tidak jelas kita tulis innalillahi, ini tujuannya apa? Maka kalau ada berita doa, berita duka, saya tidak mengisi dengan innalillahi yang saya tulis. Karena anaknya ada di grup itu, keluarnya di grup itu, saya japri pribadi. Saya turut berduka dan berdoa untuk almarhum. Saya sampaikan doa kepada Allah dan Fatihah. Jadi japri, bukan di grup. Apalagi cuma stiker. Stiker kan Anda cuma nekan, Anda nggak baca itu. Al-Fatihah. Oh, Anda baca nggak Fatihah? Coba lihat di berbagai grup. Saya nggak nulis stiker innalillahi atau stiker Al-Fatihah. Begitu dapat musibah, saya bayangkan wajahnya almarhum atau keluarganya. Saya baca Fatihah. Muncul nggak di grup Al-Fatihah? Enggak. Kalaupun saya mau sampaikan juga japri kepada anaknya, kepada keluarganya. Ketika kita tunjukin di grup innalillahi, itu kita riya. Hanya untuk show kepada orang lain. Fatihahnya nggak kita baca, doanya nggak kita baca, kita nunjukin aja ke orang lain. Itu yang namanya selfie. Cekrek, update status. Alhamdulillah, tawaf dini hari, Ka'bah lagi sepi. Kirim ke seluruh dunia. Hai dunia, ketahuilah aku orang soleh, lagi tawaf, lagi umroh. Bahasa agamanya riya, kalau bahasa gaulnya selfie. Itu. Apa tujuan orang selfie? Untuk dilihat kan? Melihat, ro'a, riya, dilihat. Itu. Jadi selfie itu riya. Nah, jadi cermati, kalau ada berita duka di grup, japri orangnya, nyatakan turut berduka dan berdoa. Nah, kemudian kalaupun kita mau baca Fatihah, bacain. Karena itu kalau buka grup, innalillahi lagi, innalillahi udah lewatin aja. Oh, ini penting, kasih bintang. Oh, ini informasi penting, kasih bintang. Selesai, hapus semuanya kecuali yang berbintang. Ret, hilang semua. Apalagi kalau isinya buzzer, begitu. Nah, dalam dunia internet ada disebut buzzer. Buzz itu mendengung, seperti tawon gitu kan. Ngong, buzzer artinya pendengung. Jadi dia yang masuk grup ini paling bikin berisik. Apa aja diisi ke situ. Kadang-kadang makian, omelan segala. Inilah buzzer. Bayangkan dia jadi pendengung, dia jadi pembising yang bikin kebisingan. Kadang-kadang berisi emosi, kebencian, permusuhan. Ngapain lo ngabisin duit, keluar pulsa untuk jadi bikin dosa? Insya Allah orang TKN nggak ada yang kayak begitu. Amin. Dan kalau yang Amin. begitu berarti diragukan ke TKN-annya. Itu aja. Karena orang TKN jaga kalbunya ke Allah. Jangan jadi buzzer. Itu sesuatu yang bermanfaat. Ilmu. Ada manfaatnya enggak? Benar salah enggak? Ada kebaikannya atau tidak? Isikan. Kalau sekadar cepol, sekadar apa gitu, ya sayang pulsa kamu, duit kamu, anakmu perlu makanan bergizi. Kenapa kamu habiskan untuk pulsa sesuatu yang enggak jelas? Nanti anakmu kurang gizi, jadi stunting, tumbuh besar, tingginya kurang, IQ-nya rendah. Kamu tanggung jawab. Itu. Jangan menyebarkan kebencian, permusuhan, fitnah. Jangan juga ikut-ikutan, ya. Jangan apalagi karena bayaran. 3 itu. Jangan. Buatlah semua itu dengan bimbingan Allah. Itu, ya.
Amin, Nah, amin, ya jadi Rabbal dalam Alamin. bermedsos itu tadi, setiap kita buka, kita udah harus tentukan mau ngapain, tujuannya apa. Maka informasi yang sampah-sampah kita lewatin. Sampah informasi, sampah gambar, termasuk manusia sampah. Nah, itu kita udah lihat, ya si anu lagi, udah lewatin aja nih, manusia apa sampah nyampah mulu. Itu. Nah, jadi kalau dia berisi sesuatu yang bermanfaat, ada ilmu, baru kita simpan. Amin, amin. Jangan kita ikut sampah dan jangan kita suka buang sampah. Amin, Dan amin, jangan amin. pula kita jadi sampah. Itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejak kemarin kami memasuki bulan Rajab, dan Rajab, Sya'ban, persiapan menuju Ramadan. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang berkesempatan dan berkemampuan untuk mempersiapkan diri di bulan Rajab dan Sya'ban menuju Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hidup dengan penuh pilihan, juga harus bertanggung jawab. Maka doa yang paling wajib kami ucapkan sampai 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim, hidayahkan kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, arahkan kami pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jadikanlah kami hamba yang istiqomah di jalan yang mustaqim itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, ringankan beban tanggung jawab kami. Amin. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, Amin. dan ringankan tanggung jawab kami pada saat kami menghadap Engkau nanti, ya Allah. Tutuplah segala cacat dan aib kami, tutuplah segala celak dan kekurangan kami. Jangan Kau singkap penutup itu, ya Sattarul Uyub, ustur uyubana, ustur uyubana, ustur uyubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada semua umat Islam. Berikanlah kebaikan kepada penduduk negeri ini, bangsa ini. Jauhkanlah kami semua dari segala fitnah, dari segala kejahatan jin dan manusia. Ya Allah, jadikanlah kami semua bangsa dan negeri yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam keadilan, hidup dalam kedamaian, hidup dalam suasana penuh kasih sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah rakyat negeri ini rakyat yang hidup dalam kesabaran dan kesadaran, dan berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang jujur dan adil. Ya Allah, kepadamu-lah kami berserah diri. Terimalah penyerahan diri ini, ya Allah. Terimalah penyerahan diri kami, ya Allah. Tetaplah akui kami sebagai hamba-hambamu yang saleh dan salehah. Apapun keadaan dan kesalahan kami di masa lalu, masukkan kami dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Peluk kami dengan pelukan rahmat-Mu, ya Allah. Peluk kami dengan pelukan kasih sayang-Mu, ya Allah. Peluk kami dengan pelukan rahmat-Mu, ya Allah. Yang dengan kasih sayang-Mu kepada kami pun menjadi hamba yang mampu menyayangi orang lain, yang menyingkirkan segala iri, dengki, dan benci, yang mampu memaafkan dan meridhai orang lain. Ya Allah, kepadamu kami selalu memohon ampunan, kepadamu kami selalu memohon maaf. Bagaimana mungkin kami sulit memaafkan dan mengampuni orang lain? Ya Allah, ajarkan kepada kami cara memaafkan dan menyayangi semua orang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami ilmu pengetahuan, Engkau berikan kepada kami kemerdekaan, kebebasan berpendapat dan bertindak. Maka kalau ada kesalahan, sesungguhnya kami yang zalim terhadap diri kami sendiri, ya Allah. Zalamna anfusana, kami yang memang sering zalim atas diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana wa tarhamna
Tapi kalau Engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami menjadi hamba yang merugi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah dari pasangan-pasangan hidup kami keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, anak cucu yang soleh dan solehah, dan jadikanlah dari anak keturunan kami para imam, para pemimpin, orang-orang yang beriman, para imam, para pemimpin, orang-orang yang soleh. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak cucu dan keturunan kami anak-anak yang soleh. Mudahkan mereka dalam belajar ya Allah. Lindungi kesucian badan mereka, lindungi kesucian rohani dan akhlak mereka, lindungi kesucian kemaluan dan kesucian mereka ya Allah. Lindungilah harga diri mereka ya Allah. Limpahkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah mereka orang-orang yang banyak berkontribusi bagi peradaban Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'tasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin amin.